Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran hadis yang mungkin pada kesempatan kali ini kita baru bisa berjumpa dalam dunia maya atau secara online, dan kita berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka di pondok dan di ruang kelas untuk belajar bersama. Baiklah, pelajaran hadis seperti biasa pada kelas 9 ini kita lanjutkan bukunya jilid ketiga. Kalau di kelas 8 kalian mempelajari di buku jilid kedua. Kita masuk pada pelajaran ataupun hadis yang kedua. Hadis yang pertama. Judulnya hadis yang pertama. Biasanya kita judul setelah membaca hadis, ini kita ngasih judulnya di awal sebelum membaca hadis. Perhatikan judulnya adalah al-bai'atu bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam was sahabati. Bai'at atau perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Lafal hadisnya saya baca, bisa disimak melalui buku, nanti diharokati. Bismillahirrahmanirrahim. An Jaririn al-Bajali radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubayyi'u faqultu ya Rasulallahi ibsit yadaka hatta ubayyi'uka wastarid alayya fa anta a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam ubayyi'uka ala an ta'budallaha wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tunasihal muslimina wa tufariqal musyrikina. Rawahun Nasa'i wa Abu Nu'aim. Artinya, dari Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membaiat. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu sehingga aku dapat berbaiat kepadamu, dan berilah persyaratan kepadaku karena engkau lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku membaiatmu untuk menyembah Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saling menasihati di antara kaum muslimin, dan berpisah dari orang-orang musyrik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Nu'aim. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masuk pada ma'ani kalimat. Ada dua. Yang pertama ubayyi'uka. Makna dari ubayyi'uka adalah u'ahiduka. Ahdun itu berjanji. Aku berjanji kepadamu. Kemudian makna kalimat yang kedua tufarikul musyrikina.
Tadi apa artinya? Berpisah dari orang-orang musyrik. Maknanya bintiqali min biladis syirki ila biladil islami. Dengan berpindah, bintiqal itu dengan berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Jadi maksudnya berpisah dari orang musyrik, maksudnya pindah dari negeri syirik atau non muslim menuju ke negeri Islam. Kemudian kandungan hadisnya. Kandungan hadis yang pertama, khirsus sahabati radhiyallahu anhum alal khairi wa husni ta'addubihim ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk berbuat kebaikan dan bagusnya adab mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungan hadis yang pertama yang dapat kita ambil adalah semangatnya para sahabat untuk berbuat baik. Maksudnya tadi datang kepada Rasulullah sedang membaiat seseorang. Sahabat Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu ini datang kepada Rasulullah ikut berbaiat. Adabnya gimana? Adabnya tadi, wahai Rasulullah, julurkan tanganmu dan baiatlah aku, berilah syarat kepadaku. Maksudnya berwasiat atau berpesan untuk dirinya. Nah, ini bagusnya adab sahabat. Yang kedua, asasuddini huwa ibadatullahi wahdah wal kufru bima yu'badu min dunihi wala yakunul abdu musliman illa idza qama bidzalik. Asasuddin, pondasi agama adalah wa ibadatullahi wahdah, mengesahkan Allah semata atau beribadah kepada Allah semata. Wal kufru bima yu'badu min dunih, dan mengkufuri terhadap apa yang disembah selainnya. Selain Allah itu tidak boleh disembah. Wala yakunul abdu musliman illa idza qama bidzalik, dan tidaklah seorang hamba atau seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim kecuali dengan menjalankan hal itu. Maksudnya dengan hanya beribadah kepada Allah dan mengkufuri peribadahan kepada selain Allah, itu dinamakan seorang muslim. Kemudian yang ketiga, lis-sholati manzilatun adimatun fahiya ar-ruknus saniyu min arkanil islami wa tarikuha ala khatarin adimin. Salat memiliki kedudukan yang agung, yaitu sebagai rukun kedua dalam rukun Islam, dan meninggalkan salat itu termasuk bahaya yang besar. Ini dapat ditunjukkan dari hadis tadi, pesannya Rasulullah atau baiatnya Rasulullah, wa tuqimas shalah, untuk menjalankan sholat. Karena sholat itu memiliki kedudukan yang agung sebagai rukun kedua dalam rukun Islam. Jangan sampai kita kalau meninggalkan sholat itu bahaya yang besar. Bahaya besarnya apa? Tergolong sebagai orang-orang kafir ataupun syirik. Dalam hadis yang lain nanti juga akan terdapat di kelas 9 ini, inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas seseorang itu dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi jangan sekali-kali anakku meninggalkan sholat. Sholat ditinggalkan, mati, dia meninggal dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Naudzubillah min dzalik.
Kemudian yang keempat, ada uzzakati akhadu arkanil islami wa huwa burhanun ala sidqil imani. Menunaikan zakat termasuk salah satu rukun Islam, dan zakat itu akan menjadi bukti atas kebenaran imannya. Zakat juga termasuk rukun Islam, itu akan menjadi bukti dia iman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah, gandeng sholat dan zakat itu kewajiban seorang muslim, jadi juga harus dikerjakan. Dulu ada kisah kan, riwayat setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Abu Bakar, orang-orang tidak mau mengeluarkan zakat tapi masih sholat, diperangi oleh Abu Bakar. Ini pentingnya zakat. Kemudian yang kelima, an-nashul muslimina wajibun wa dzalika bi irsyadihim ila kulli khairin wa tahdiruhun min kulli syarrin. Saling menasihati sesama muslim itu wajib. Kalau ada saudaranya sesama muslim berbuat tidak baik, ya kita nasihati. Karena cara menasihatinya bagaimana? Wadzalika bi irsyadihim, yaitu dengan membimbing mereka ila kulli khairin, kepada kebaikan, wa tahdiruhum, dan mengingatkan mereka dari setiap kejelekan. Namanya menasihati, ya, menasihati dengan untuk berbuat yang baik dan meninggalkan yang jelek atau yang tidak baik. Kemudian yang keenam, minan nashil muslimina ayyakunal insanu fi amalihi miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri. Di antara bentuk menasihati sesama muslim adalah menjadikan seseorang dalam tindakannya sebagai miftahan lil khairi, pembuka kebaikan, mighlaqan lisyarri, dan juga penutup kejelekan. Jadi dari tujuan atau bentuk nasihati sesama muslim itu agar seorang muslim itu mau berbuat baik, membuka kebaikan, maksudnya kita mengajak untuk berbuat baik, mighlaqan lisyarri, dan penutup bagi jaga itu mencegah dia dari berbuat kejelekan. Kemudian irsyadat yang ketujuh atau terakhir, yajibu 'alal muslimi al-hijratu min biladil kufri ila biladil islami. Wajib bagi seorang muslim untuk berhijrah dari negeri kufur ke negeri muslim. Apa syaratnya? Idza qadara 'alal hijrah, apabila mampu untuk berhijrah, ya ada kemampuan. Ditinggal di negeri kufur, syirik, nah itu mampu untuk hijrah, mampu untuk pindah, ya wajib untuk hijrah. Walam yaqduru ayyadhara dinahu fi baladihi, dan ia tidak dapat menampakkan syiar agamanya di negeri tersebut, negeri kafir tersebut. Nah, jadi seorang muslim apabila tinggal di suatu daerah atau negeri atau negara, di situ Islam ditekan, tidak boleh melaksanakan sholat, dicegah, tidak diberi kebebasan untuk beribadah, ya wajib baginya untuk hijrah apabila ia mampu, maksudnya punya biaya atau mungkin dalam keadaan longgar atau tidak darurat, itu dia wajib untuk berpindah atau meninggalkan negeri kufur tersebut. Nah, itu diantara kandungan hadis ada 7. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah pelajaran hadis kita baca, kita artikan maknanya sudah, kemudian irsyadat atau kandungan hadisnya juga sudah kita baca. Ini tugas antum, seperti biasa hadisnya dihafalkan. Caranya hadis itu tersebut dibaca berulang-ulang, lafalnya saja, kemudian kalau sudah hafal direkam, kemudian dikirim ke nomor ustadz, itu sudah tertera.
jangan lupa ditulis nama dan kelas antum nanti untuk saya data. Jangan coba-coba untuk berbuat curang, maksudnya tidak hafal kemudian dibaca direkam, nanti akan saya cek melalui video call. Itu tugas hafalan. Kemudian tugas secara tertulis ini bisa dibuka di buku kalian halaman 12, buku hadis kelas 9 atau jilid 3 itu. Di situ ada bagian atas itu bayyin wajah dilalati al hadisi ala ma yali, jelaskan sisi pendalilan hadis pada pernyataan berikut. Pernyataannya apa? Yang pertama, masru'iyatu intisyarati ahlil ilmi, artinya apa? Cari sendiri nanti biar antum kreatif semua. Himayatus syariati lit tauhid, itu dicari lafal hadis yang menunjukkan pernyataan itu yang mana. Kemudian yang ketiga, i'tina'u asy-syari'ati bi bina'il mujtama'il muslimi. Yang terakhir, idamu ajril a'mali allati yata'adda naf'uha lil akharin. Nah, itu 4 itu saja. Kerjakan, ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor ustadz yang tadi. Nah, soalnya ditulis enggak? Ditulis lebih bagus dan ada penambahan nilai. Kalau cuma jawabannya tok meskipun betul semua, nilai tidak sempurna, akan saya kurangi. Itu barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.